Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gima Septia Putri, NIM 19329098 akan menjelaskan mengenai administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tenaga pendidik yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menopang penyelenggaraan pendidikan. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi untuk menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Konsep mengelola, mengatur adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi, dimulai dari tenaga pendidik sampai dengan tenaga kependidikan, masuk dan diterima di lembaga pendidikan, berhenti atau pensiun melalui proses perencanaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan sampai tahap pengembangan. Hak dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, gaji. Pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayar kepada seorang pegawai berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Gaji untuk PNS keluar tiap bulan atau tetap. Gaji honorer tergantung kepada beban mengajarnya. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan terbagi atas dua. Yang pertama, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap dinyatakan sebagai pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur, sedangkan tunjangan tidak tetap berarti pembayaran yang diberikan tanpa adanya kaitan dengan kehadiran atau prestasi yang dicapai oleh seorang pekerja. Misalnya uang transportasi, uang tunjangan kinerja, dan lain-lain. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan atau sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan mau bekerja dengan tetap. Penghargaan yaitu sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan mau bekerja dengan tepat waktu, atau bisa juga disebut dengan motivasi untuk bekerja. Selain tiga hak tersebut, ada hak-hak lainnya. Yang pertama, hak cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Hak cuti. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 menjelaskan bahwa seseorang pendidik dan tenaga pendidikan punya hak cuti tahunan dari durasi 12 hari, dan bagi perempuan boleh mengambil sebulan sebelum dan sesudah melahirkan dengan akumulasi waktu selama 3 bulan. Yang kedua, hak pembinaan dan pengembangan. Hak pembinaan dan pengembangan yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai pegawai, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral dengan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan dan pendidikan. Evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Apakah administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan itu telah bagus atau belum? Minimal telah terlaksananya 5W1H masuk kepada evaluasi ini, yaitu what, where, who, when, why, dan how. Proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengadaan. Proses mengadakan, mencari, dan menemukan calon dari pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai harapan untuk bergabung. Yang kedua, penetapan.
yaitu menetapkan mereka pada tempat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, orientasi sebagai bentuk penerimaan kepada calon pendidik dan tenaga kependidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama, analisis kebutuhan lembaga kerja pada suatu lembaga. Yang kedua, perekrumen atau penerimaan dimulai dari syarat dan kriteria yang tepat. Yang ketiga, seleksi, yaitu menemukan yang terbaik dari yang baik. Yang keempat, proses menempatkan calon pendidik dan tenaga kependidikan di tempat yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Yang kelima, orientasi, bisa mengatasi rasa gugup dan canggung dalam bekerja sehingga ia bisa bekerja lebih maksimal. Pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap manusia yang disebut pendidik dan tenaga kependidikan akan sama dengan manusia lainnya. Mereka akan bergerak sendiri, sementara lembaga dalam rangka tujuan pendidikan punya ratemen yang jelas. Jadi, jika dibiarkan, maka tidak akan pernah sampai dan setiap orang akhirnya tidak bisa mendukung tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.